Saya merasa kalau saya tidak mengadakan kelas online itu tidak maksimal apa yang ingin saya sampaikan. Tetapi saya juga mengerti kalau mungkin ada yang kesulitan dengan koneksi internet ya. Jadi Iya Pak, suka mati-mati Pak. kalau suka matematik nggak apa-apa, cuma kalau misalnya nggak ada biaya untuk koneksi itu yang bermasalah. Jadi kalau misalnya ada yang begitu disampaikan saja dan sebenarnya saya juga apa, tidak wajib ya Anda ini ya ikut ini. Yang penting adalah secara sistem adalah Anda login di e-learning. Oke. Dan mudah-mudahan makin ke sana. Cuma sekarang ada paket internet belajar ya. Anda bisa dapat itu nggak? Iya dapat Pak. Dapat ya? Dapat, Pak. Ada yang Belum dapat. Di itu kemarin itu Pak, isi ruang mahasiswa itu data kan. Cuma kalaupun nggak dapat itu bisa beli sendiri nggak sih? Di Telkomsel ada, Pak. Oh iya, coba di Rp10 sih. Cuman untuk Zoom, Google Meet, sama ada banyak kok. lagi. Ada banyak yang bisa diakses. Nah, pokoknya ya sesuai keperluan kita cukup lah. Yang video conference sih Pak. Video conference sama e-learning gitu. Kalau e-learning kayaknya nggak termasuk. Iya. Di My Telkomsel aja coba buka. Ada. Jadi sambil menunggu itu kalau misalnya ini kalau nggak salah harus beli perdana atau apa gitu ya? Saya nggak tahu. Cuma di My Telkomselnya sih Pak, aplikasi My Telkomsel. Ada. Kalau saya lihatnya sih iya. Iya. Kebanyakan untuk yang video conference-nya, yang Zoom, Google Meet dan teman-temannya Pak. Iya. Di semuanya ada kok, di Telkomsel ada, di Excel ada, di Indosat ada. Cuma yang kelihatannya yang paling murah Telkomsel sama XL. Kalau Indosat masih 3.000-an gitu. Tapi ininya hampir sama 30-an giga. Jadi coba nanti pakai itu. Kalau itu semuanya Anda bisa. Kalau semuanya Anda bisa, berarti oke, kita bisa kelas ini terus. Oke, saya belum di e-learningnya belum saya buka ya. Buka. Oke, kemarin sudah mengerjakan exercise-nya? Sudah sempat? Ada kesulitan? Tidak ada kan ya? Jadi Anda sudah tahu dua tools itu. Nanti selanjutnya pada saat kita membicarakan eksperimen kita bahas detail. Tapi kalau ingin, saya nggak tahu kalau mestinya Anda bisa belajar sendiri, tapi nanti kalau perlu ini kayaknya harus di luar. Mungkin kalau di sedikit-sedikit gitu, kalau misalnya ingin bahas detail tentang toolsnya, yaitu WK dan Python. Tapi kalau bisa sih Anda belajar sendiri itu. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan kuliah. Jadi tadi ya, pertama coba Anda cari tahu paket internet murah itu. Kalau bisa semuanya pakai itu biar tidak membebani. Oke, kemudian yang kedua, terusnya saya sudah share linknya, Anda coba sendiri. Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan di sini. Jadi Anda coba, tidak ada cara untuk membuat Anda bisa selain dengan mencoba ya, mencoba sendiri. Jadi dengan mencoba sendiri, fokus kita terutama adalah ke klasifikasi dan regression, classification and regression. Oke, kemudian
Pak Agus mau tanya Pak, yang tadi Bapak kasih link Springer itu kita review, kita kumpulin ke Bapak atau? Enggak, dibaca dulu, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Oh oke Pak. Tugasnya nanti lain. Oh ada tugas. Yeah. Terima kasih Pak. Oke. Sudah ngerti? Kalau itu sudah ngerti, berarti materi pertemuan sekarang udah. Belum aja di. Belum baca Pak. Belum baca. Oh, itu. Habis kuliah apa emang? Pak Ilman Pak. Ilman. Sampai jam berapa? Bisnis intelligence sampai jam 3 Pak. Oh, barusan aja. Kirain tadi pagi, bukan ya? Enggak Pak. Bukan Pak, dari jam Mulainya jam 1 Pak. Oh, mulai jam 1. Oh, iya. Soalnya 3.30, tapi jam 3 udah selesai Pak. Oh, oke. Nggak capek kan? Bisa lanjut ya? Sama. Oke. Oh, Pak Ilman, ini juga ada session online juga? Ada Pak. Oh, sekarang ada ya. Biasanya semester lalu tidak ada online. 30 menit Pak hari ini Pak online-nya. Oh, online-nya 30 menit? Iya Pak. Sisanya tugas? Sisanya video sebelumnya Pak. Kemarin video pertemuan sebelumnya diminta untuk belajar. Oh, oke. Kemarin bahas Pak di sini. Hari ini lebih diskusi sedikit itu, nanya pertanyaan gitu. Oke. Oke ya, kita sampaikan dulu materinya. Coba ya, ini materi kuliah kita hampir semuanya tidak perlu Anda hafal, tetapi Anda refleksikan terhadap diri masing-masing tentang rencana penelitian tesisnya. Jadi saya harapkan Anda menggali, berdiskusi, dan mematangkan rencana mau penelitian apa. Jadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang lulusan S2 adalah yang pertama memiliki kemampuan untuk belajar sendiri. Jadi itu sangat penting ya. Jadi di bidang, khususnya di bidang ilmu komputer. Jadi kalau ilmu yang Anda pelajari sekarang itu mungkin 3-5 tahun lagi akan obsolete, akan kadaluarsa. Tetapi Anda harus bisa mengembangkan diri untuk menyesuaikan dengan kondisi yang nanti teknologinya apa. Jadi kalau seperti misalnya mungkin 20 tahun yang lalu, 30-an tahun yang lalu pada saat saya kuliah, machine learning itu belum ada. Machine learning belum ada, data mining belum ada. Data mining mungkin baru 10-5 tahun lagi. Tetapi dengan bekal knowledge ini, maka 10-20 tahun lagi pengetahuan barunya apa Anda bisa pelajari sendiri. Harus itu. Kemudian yang kedua adalah memiliki skill untuk melakukan penelitian dengan bimbingan. Ya. Kalau seorang S2 itu melakukan penelitian dengan bimbingan. Kalau S3 mungkin penelitian mandiri, harus bisa melakukan penelitian mandiri. Kalau S2 penelitian dengan arahan pembimbing. Nah, kuliah ini adalah membekali Anda untuk skill untuk melakukan penelitian. Jadi tesis itu pekerjaan utama adalah penelitian, sedangkan penulisannya adalah menuliskan hasil penelitian. Nah, yang dimaksud penelitian adalah menjawab pertanyaan yang belum terjawab atau melengkapi jawaban atas pertanyaan yang sudah terjawab, gitu ya. Jadi bukan hanya mengulangi yang sudah ada. Kalau mengulangi itu S1 dan mungkin kalau troubleshooting itu D3, ya, gitu ya. Jadi kalau algoritmanya sudah jelas, Anda menerapkan untuk kasus yang berbeda, itu harus dilihat lagi ini apa. Nah, itu yang ingin saya bahas hari ini. Oke, silakan kalau ada komentar atau pertanyaan langsung di slide. Sudah saya share belum? Belum di-share Pak. belum Pak.
Sudah ya, kelihatan ya? Oke. Pak. Jadi alur penelitian tesis itu setidaknya ini yang bisa Anda ikuti ya. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan umum. Jadi kalau ada permasalahan yang Anda dari sekitar Anda, dari apa yang kita lihat, kita alami itu masih permasalahan umum. Misalnya ingin memprediksi, ingin membuat model dari laju COVID-19, itu masih masalah yang umum ya, masalah yang umum. Nah, masalah yang umum, misalnya lagi kemarin Anda penelitiannya apa ya? Yang saya ingat banyak kan ada yang bilang sentimen analisis ya, sentimen analisis untuk di kantor Anda. Nah, itu masalah umum, belum masalah khusus yang ingin Anda pecahkan. Jadi kemudian masalah umum itu ada misalnya memprediksi penyakit tanaman, itu masalah umum. Nah, setelah jadi Anda minatnya kemana? Kita ingin di bidang apa, itu masalah umum. Kemudian setelah kita tertarik di bidang apa, misalnya masalah umum lagi adalah kita ingin ke credit rating. Jadi ada dari data historical kredit itu ada customer yang kreditnya lancar, ada yang macet. Setiap customer itu memiliki feature-feature, memiliki atribut-atribut umur, penghasilan, jenis jumlah tanggungan, kemudian dan lain-lain. Kemudian ada labelnya, kreditnya lancar atau tidak. Nah, kita ingin membuat prediksi kalau ada nasabah baru dia kemungkinan lancar atau tidak. Itu adalah permasalahan umum. Nah, dari permasalahan umum itu maka kita lakukan yang kedua, step yang kedua adalah penelusuran literatur tentang solusi yang pernah diusulkan. Nah, disinilah hal yang sangat krusial yang harus Anda lakukan untuk mencari celah permasalahannya di mana yang masih memerlukan solusi. Itu yang ketiga, identifikasi celah masalah yang masih memerlukan solusi atau yang belum diselesaikan atau yang perlu dilengkapi. Jadi kalau misalnya Anda melihat bahwa misalnya di kantor itu ada banyak opini tentang layanan kantor, Anda ingin membuat sebuah sentimen analisis gitu. Nah, sentimen analisis dengan metode A misalnya. Nah, itu masalah yang itu masalah yang umum yang sudah banyak pemecahannya. Jadi tinggal mengcopy saja. Jadi ini step-stepnya begini, algoritmanya begini, sudah selesai. Itu mengcopy saja. Kalau itu tingkatannya belum ada penelitiannya. Nah, mengidentifikasi masalah yang belum terpecahkan adalah dengan mencari literatur. Kita harus melihat literatur. Jadi akan ada petanya. Jadi paper ini memperbaiki paper sebelumnya dan paper sebelumnya lagi dan seterusnya. Sehingga nanti akan ketemu celah permasalahan yang masih memerlukan solusi itu yang bagaimana. Kemudian identifikasi kemungkinan solusi inovatif untuk memecahkan masalah tersebut beserta penjelasan ilmiahnya. Jadi kemungkinan solusinya apa? Nanti secara ini masih agak general. Nanti akan kita lihat dengan cara bagaimana kalau di data mining itu menemukan solusi, mengimprove solusi yang sudah ada. Paling nggak ada dua yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah di depan dan di belakang. Kalau di belakang itu kita mengganti-ganti metode machine learning dengan metode yang lain. Yang akhirnya nanti sampai kita ketemu sampai cocok. Kemudian yang di depan adalah kita melakukan feature engineering. Jadi feature-nya diubah dalam bentuk representasi yang lebih terdiferensiasi. Nanti kita belajar itu. Atau di reprocessing-nya yang harus benar-benar di engineering di situ. Jadi Anda
tidak harus end to end dari depan sampai belakang. Cukup satu saja Anda fokus di situ, Anda menambah sedikit, itu sudah merupakan novelty. Jadi perumusan hipotesis itu kemungkinan masalah itu bisa diselesaikan dengan algoritma ini gitu. Nah, setelah itu kan Anda akan berencana, berarti melakukan eksperimen untuk menguji algoritma mana yang paling bagus. Nah, kemudian bila hipotesis, jadi dengan algoritma misalnya A itu, oh ternyata hasilnya lebih tinggi, maka hasilnya kita dapat hasil positif, bisa dilanjutkan dengan penulisan tesis dan publikasi. Nah, bagaimana kalau tidak ada hasil positif? Kalau tidak ada hasil positif, ya kita ulang lagi dengan hipotesis yang lain, mencoba lagi metode lain, biar improve, begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum. Jadi mungkin Anda pernah menulis paper atau publikasi, tetapi tidak dengan urut-urutan yang detail seperti ini. Nah, kalau Anda melakukan dengan tidak dengan mencari celah, kemudian mencari celah permasalahan, kemudian menemukan novelty atau kebaruan, maka kemungkinan mutu publikasi Anda juga kurang bagus ya, karena jangan-jangan hanya mengulangi solusi orang, begitu ya. Jadi harus dicari celah yang belum dipecahkan dan ingin kontribusi itu apa. Oke, kemudian penelusuran literatur. Jadi yang utama adalah kita mau fokus di mana, kita eksperimen, kita harus penelusuran literatur. Semakin banyak literatur, semakin banyak wawasan, maka jadi ada dua skill untuk melakukan penelitian ini yang harus Anda kuasai. Yang pertama adalah penelusuran literatur review. Yang kedua adalah menguasai tools eksperimen, gitu ya. Jadi dua-duanya harus Anda lakukan secara paralel. Menguasai tools eksperimen, yang mungkin kebanyakan dari Anda baru mengenal semester ini, tidak apa-apa, nanti diakselerasi saja. Jadi yang kita lakukan tentu saja tidak belajar dari dari mulai hello world gitu, tidak, tetapi kita manfaatkan dulu program orang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti kemarin saya share template itu, Anda run, kemudian Anda ganti-ganti parameternya, dan kemudian kalau sudah mengerti benar, Anda ganti datasetnya dengan dataset yang lain, gitu ya. Jadi yang skill yang pertama adalah survei literatur. Jadi sumber referensi utama adalah publikasi paper. Publikasi paper itu menunjukkan bahwa masalah itu belum cukup lama sehingga belum ada di buku diktat. Kalau sudah ada di buku diktat berarti itu sudah cukup lama. Jadi kalau dulu jadi paper, ini sekarang jadi diktat. Jadi paper itu harus dalam publikasi jurnal internasional atau posting internasional, karena hampir sebagian besar jurnal internasional atau posting internasional itu melalui proses review atau penilaian oleh ahli, sehingga cukup bagus mutunya untuk kita jadikan referensi. Kemudian kalau seringkali kalau mahasiswa S3 itu sebelum dia menuliskan disertasi, dia harus menuliskan paper yang ditulis di sini di jurnal internasional atau posting internasional, sehingga kalau kasusnya seperti itu, maka kalau Anda bisa mendapatkan disertasi orang itu, maka mungkin penjelasannya akan lebih lengkap, dan kadang-kadang kita bisa mendapatkan tools yang dipakai, misalnya dia sharing program atau sharing datasetnya. Kemudian referensi utama itu harus cukup baru, paling tidak bisa disebut baru kalau maksimal 5 tahun, kalau bisa 2 tahun. 1 tahun lebih bagus ya. Kalau kita menggunakan paper referensi utama itu paper yang baru, berarti masih baru, masih banyak diteliti, dan kemungkinan publikasi kita nanti juga akan dibaca dan dipakai orang. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Kemudian dari
dari situ kita bisa membuat peta penelitian dari survei literatur. Jadi hubungan antara referensi itu tergambarkan. Jadi timeline-nya juga termasuk ya, paper baru memperbaiki paper sebelumnya pasti. Pilih satu atau beberapa sebagai referensi utama. Jadi Anda dalam menemukan ide penelitian itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah Anda menemukan masalah yang memang Anda ingin di situ. Kemudian mencari referensi yang sudah membahas itu untuk menemukan celah. Kemudian yang kedua, Anda menemukan cara yang kedua adalah Anda mencari referensi satu referensi yang bagus sebagai referensi utama. Misalnya begini, Anda menemukan suatu dataset di Kaggle atau di mana tuh UC ya, tahu UC ya, dataset di UC, tahu. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. di UC atau di Kaggle. Kemudian Anda cari referensi yang cukup baru yang memakai dataset itu, gitu ya. Nah, referensi itu dataset Anda punya, toolsnya Anda kuasai, maka Anda bisa melakukan eksperimen seperti yang ada di paper itu. Nah, Anda oprek terus sampai Anda menemukan cara baru yang lebih tinggi performanya. Nah, itu sudah Anda mendapatkan kebaruan di situ. Jadi ada dua ya, misalnya masalah di kantor kok begini ya, kira-kira bisa nggak jadi tesis? Ya sudah, itu ditangkap dulu, Anda punya datanya, kemudian dicari referensi yang membahas itu apa. Jadi yang harus kita ingat di sini bahwa kita melakukan scientific work ya, bukan project, bukan data mining project. Scientific work itu harus scientific, harus ilmiah. Jadi harus ada referensi yang membahas itu. Jadi kalau misalnya Anda mengklaim kalau itu belum pernah diteliti orang atau solusi itu belum pernah ada sebelumnya, maka misalnya saya tidak bisa menemukan referensi karena ini merupakan hal pertama yang diteliti gitu. Saya orang pertama. Maka ada dua kemungkinan kalau kita mengklaim seperti itu. Yang pertama adalah kita sangat jenius sehingga tidak ada seorang pun yang memikirkan itu. Atau yang kedua, kita sangat kuper karena kita kurang membaca sehingga tidak tahu kalau sudah ada orang yang melakukan itu. Nah, 99% kalau ada yang mengklaim seperti itu adalah yang kedua, kuper ya, kurang wawasan dan kurang bacaan. Oke. Jadi Anda kita pilih satu sebagai referensi utama, kemudian baca lebih detail, kemudian ulangi seluruh atau sebagian eksperimennya. Nah, kalau tidak bisa, misalnya kalau kita data mining image, misalnya image-nya tidak bisa diperoleh, diusahakan buat eksperimen yang sejenis. Nah, ini nanti yang akan menjadi pembanding dalam melakukan klaim novelty. Ya, jadi kita lebih bagus dari situ, itu sudah cukup memadai. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya Pak Agus. Ya, siapa? Silakan. Lutfi Pak. Ya. Yang terkait metode tadi Pak, melihat dataset misalnya di Kaggle Pak, kemudian kita mencari jurnal yang menggunakan dataset tersebut Pak. Mekanisme atau cara yang termudah atau tercepat untuk mencari referensi jurnal yang menggunakan dataset tersebut bagaimana Pak? Apakah melihat di citasinya bahwa dia mencitasi jurnal terkait atau seperti apa Pak? Ini terkait juga dengan tugas dari Pak Hilman tadi Pak. Jadi kita ambil dataset di Kaggle, kemudian kita diminta untuk mencari 10 jurnal Pak yang menggunakan dataset tersebut. Nah, kita kesulitannya mencari di Google Scholar maupun di Skihub yang jurnalnya tersebut benar-benar menggunakan dataset terkait Pak yang kita gunakan Pak. Oke. Gini, orang mempublikasikan dataset itu biasanya karena dia sudah melakukan publikasi. Oke. Yang eksplisit melakukan itu adalah misalnya di UC. Di UC dia eksplisit kalau Anda memakai dataset ini, kamu harus mensitasi paper saya. Misalnya begitu ya.
Nah, dari citasi itu, dari paper itu Anda masukkan ke Google, misalnya ke Google Scholar. Nah, Google Scholar terus nanti kan ada kan, dia disitasi oleh yang mana saja. Itu pertama itu. Kalau biasanya yang ada di Kaggle itu sebagian juga ada di UC. Kalau di UC itu dicantumkan eksplisit. Kalau di Kaggle kadang-kadang tidak dicantumkan dia paper apa. Nah, kalau di Kaggle ada tetapi di UC tidak ada, nah itu yang agak susah. Nah, cara ininya gimana? Cara mencarinya gimana? Ya dimasukkan keywordnya. Misalnya apa? Ada bimbingan saya semester lalu yang dia penelitiannya tentang membuat predictive model untuk stroke prediction. Nah, dia di Kaggle, tetapi nggak tahu cara gimana dia ketemu bahwa ada yang menggunakan itu untuk suatu proceeding misalnya. Itu dia ketemu. Ya, harus ini Pak, harus terutama tools yang utama sih ini sih Google atau Google Scholar sih. Kalau nggak ketemu papernya ya dimasukkan keywordnya, kemudian kita lihat ini. Begitu. Oke? Terima kasih Pak. Ya. Sore Pak Agus, mau bertanya terkait yang tadi. Silakan. Pertanyaan, apakah dataset yang ada di Kaggle itu pasti sudah dijadikan data untuk jurnal Pak? Yang pasti udah dipakai ke jurnal? Pasti dipakai. Pasti belum tentu. Nah, karena kan fungsinya Kaggle itu untuk biasanya untuk kompetisi ya, untuk bagus-bagusan gitu, belum tentu. Tapi hampir semuanya dipakai karena ininya jadi maksud dari kami ya, misalnya saya dan Pak Ilman itu, oke, Anda pakai Kaggle atau UC ICS dulu untuk eksperimen, karena sebenarnya mencari dataset yang bagus itu tidak mudah ya. Jadi kami harapkan Anda itu fokus ke metodenya, gitu ya. Jadi ke metodenya dulu, jadi cara eksperimennya bagaimana gitu. Gitu. Ada lagi? Pak Agus, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Siapa? Antara kalau kita harus memilih untuk nanti tesis misalkan, lebih baik kita menggunakan dataset yang ada di Kaggle atau kita gunakan misalkan data real yang sekitar kita gitu Pak? Misalnya gimana? Ya misalkan untuk nanti kita tesis, apakah lebih baik kita tergantung gini, tergantung bidangnya. Ya tergantung bidangnya apa. Kalau sangat spesifik, gini, caranya begini. Anda lihat, misalnya ingin membuat, misalnya data mining untuk Internet of Things pada building management. Nah, dilihat di paper referensi itu umumnya dia menggunakan dataset sendiri atau dataset publik gitu. Itu ya. Ya. Jadi kelebihannya begini, kalau dataset publik, kalau paper itu menggunakan dataset publik dan Anda menggunakan suatu metode lebih unggul dari paper itu, maka Anda sudah tervalidasi bahwa Anda memiliki novelty terhadap paper itu. Ya. Sudah selesai. Kalau Anda ingin menambahkan dataset di sekitar Anda, ya pakai sebagai data test. Ya, data testnya. Jadi trainingnya di situ, tesnya pakai dataset sendiri. Jadi pedomannya adalah di referensi itu seperti apa ininya. Seperti ada misalnya memprediksi data mining untuk memprediksi usia janin dengan USG gitu ya. Kalau Anda lihat itu banyak yang menggunakan dataset sendiri gitu. Dan nanti kalau Anda pakai dataset publik itu kalau orang bisa mengulangi eksperimen Anda dengan dataset itu, dan kalau dia improve maka dia akan mensitasi paper Anda gitu ya.
Jadi ada masing-masing ada kelebihan kekurangan. Tetapi Anda tidak bisa mengklaim novelty hanya karena datasetnya punya Anda sendiri. Ya. Hanya karena merubah data set. Saya lebih bagus dari paper ini. Jadi paper itu akurasinya 80%. Saya bisa 88%, tetapi datasetnya berbeda. Nah, itu tidak bisa dibandingkan. Ya. Pak, berarti dataset yang dari Kaggle ini bisa kita pakai untuk melakukan penelitian tesis, Pak? Bisa, bisa. Bisa, Pak ya? Bisa. Kasih Pak infonya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, tetapi tetap itu ya. Jadi nanti Anda klaim novelty, terhadap ini itu lebih bagus. Ada banyak cara untuk menunjukkan novelty. Yang utama yaitu Anda harus terampil melakukan eksperimen dan mengerti eksperimen Anda. Tidak harus end to end ya, tidak harus klasifikasi dengan metode baru yang lebih bagus. Itu tidak harus seperti itu. Bisa di data pre-processing-nya, misalnya Anda fokus saja ke imputation seperti paper yang itu. Oke. Ada lagi? Izin Pak Agus. Ya silahkan. Saya tidak bisa. Tadi Pak, kalau menggunakan data publik Pak yang dipublikasi ini mungkin di Kaggle atau UC itu, memang di sana kan sudah ini ya Pak, sudah ditulis orang dan kita bisa membandingkan hasil kita dengan yang telah diuji oleh orang lain gitu ya Pak ya. Yeah. Nah, kalau terkait dengan business understanding-nya gimana ya Pak ya? Kita berarti harus memahami betul kan bagaimana dataset itu di-create-nya dulu gitu Pak. Kan kalau tidak salah ada urutannya untuk CRISP-DM itu kan ada business understanding gitu Pak ya. Oke. Ada Pak. CRISP-SDM itu banyak. Saya sering kali kalau ke mahasiswa bimbingan saya udah itu buang aja itu CRISP-SDM. Jadi CRISP-SDM itu kan itu kan untuk melakukan suatu project data mining ya. Bukan penelitian data mining kan. Oke, jadi kalau Anda lihat di paper-paper yang nanti Anda baca itu hampir tidak ada yang mencantumkan itu CRISP-SDM itu. Jadi kalau Anda melakukan Anda punya data gitu, kemudian Anda ingin mendapatkan insight dari data itu, ingin melihat polanya. Ya Anda lakukan urutannya seperti CRISP-SDM. Jadi concern dari Anda itu tidak untuk melakukan penelitian, tetapi untuk mendapatkan pola dari data itu gitu. Jadi melakukan project data mining. Gitu. Jadi ini disederhanakan saja. Jadi di paper referensi itu dia melakukan apa, Anda lihat ada celah sedikit, nah Anda lakukan dengan ide Anda itu, Anda bandingkan dengan paper itu. Jadi cukup sederhana gitu aja, sederhana dan fokus gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke ya, jadi CRISP-SDM itu praktek yang sistematis untuk melakukan suatu project data mining ya. Tetapi kalau untuk paper-paper ya Anda mengacu saja pada referensi. Oke, jadi bagian dari paper itu ada judul, kemudian ada abstrak, ada introduction, kemudian ada method atau proposed method, result and discussion, kemudian conclusion. Nah, bagian yang hampir selalu ada dengan persis seperti ini adalah judul, abstrak, kemudian introduction, dan conclusion. Kalau method dan result and discussion itu kadang-kadang diganti dengan judul-judul yang lebih spesifik ya. Tetapi umumnya selalu ada ini. Nah, isi dari setiap bagian itu sangat standar dan sistematikanya seperti itu. Jadi kalau Anda amati, kemudian Anda pahami di situ, maka Anda bisa melakukan survei literatur dengan cepat, begitu ya. Kita cari dulu yang tadi jadi contohnya. Judul papernya apa ya?
Saya pernah download tapi mungkin lama ininya. Jadi waktu saya kirim itu kebetulan di tempat saya mati lampu, jadi saya nanya dari link. Dari download semua? Ada, Pak. Oke, bentar ya. Saya dulu. Oh, ada ternyata. Ini data apa publikasinya bisa di-download kan nih? Open access ya? Iya, Pak, open access. Missing values boleh, Pak. Value di sini. Iya, Pak. Object processing. Dan di sini ada langsung begitu ya. Jadi kalau begitu lihat judulnya Anda langsung mengklasifikasikan di kepala Anda ini masalah apakah preprocessing-nya, apakah masalah feature engineering-nya, apakah masalah klasifikasi atau masalah regresi gitu ya. Jadi Anda lihat di sini ada abstract, ada introduction. Kita lihat dulu ya. Jadi nah di sini ada material and method. Material and method. Kemudian propose metodenya mulai dari sini ya, dia menerangkan XGBoost. XGBoost. Jadi kalau baca paper itu jangan baca detail dulu ya, kita lihat dulu apa ininya. Kemudian dia lihat di sini. Lebih enak dibaca PDF-nya kali ya. Oke, yang membuat saya menemukan paper ini adalah karena dia paper ini mencitasi paper bimbingan saya ya. Jadi senior Anda beberapa waktu tahun 2018 ya. Jadi sebenarnya dia menuliskannya dalam bahasa Indonesia ya. Di jurnal yang tidak terkenal karena hanya jurnal mungkin waktu itu malah nggak tahu sudah terakreditasi apa belum. Jadi kalau Anda menuliskan dengan komprehensif dan topiknya itu baru, maka akan ada orang lain yang baca ya. Jadi ini kan cukup menarik ya kalau Anda jadi tujuannya harus seperti itu ya. Jadi biar jurnalnya yang Anda buat itu dibaca. Ini.
Jadi ini bahasa, mungkin karena orang Indonesia, jadi dia juga memakai ini yang bahasa Indonesia. Yang lain bahasa Inggris, cuma ini aja yang bahasa Indonesia. Atau ada yang lain yang bahasa Indonesia. Oke, gitu ya. Nah, sudah. Ini ya. Kita lihat di sini, di sini ada introduction, material and method. Kemudian di sini ada simulation. Jadi propose methodnya itu ini. Ini result and discussion-nya di ini. Jadi oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Kemudian conclusion. Oke. Jadi di abstrak itu isinya pendek, tetapi setidaknya kalau Anda, jadi kalau baca referensi itu kan kita ingin tahu referensi itu cocok dengan apa yang kita butuhkan atau tidak. Kita tidak perlu baca detail setiap referensi karena belum tentu itu yang kita butuhkan. Jadi abstrak itu yang abstrak setelah judul, dan judulnya kelihatannya kan urut-urutannya begitu ya. Dari judulnya kita tertarik untuk membaca, oh ini sesuai tidak dengan kebutuhan saya, maka kita lanjutkan dengan membaca abstrak. Nah, abstrak itu ada 3 pertanyaan yang harus terjawab di situ. 3 pertanyaan di kepala kita yang harus terjawab di situ. Yang pertama adalah apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan, kemudian yang kedua adalah bagaimana hal tersebut dilakukan. Jadi apa yang dilakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan apa hasilnya. Hasilnya apa? Bukan bagaimana hasilnya, saya salah ketik ya. Hasilnya apa? Claim novelty-nya apa? Jadi 3 itu. Jadi abstraknya boleh sangat ada latar belakang atau apa, tetapi yang penting itu ya, apa yang dilakukan, bagaimana mereka melakukannya, mereka itu author, dan apa hasilnya. Nih ya. Ini ya, apa yang dilakukan ini ya. This paper analyze performance. Jadi dia mengusulkan XGBoost untuk missing value. Jadi dia melakukan apa yang dia lakukan, dia mengatasi missing value. Caranya bagaimana dengan XGBoost? Hasilnya apa? Hasilnya ini ya, comparable accuracy. Oke, jadi dia tidak menggunakan tidak ada berapa persennya, tetapi dia akurasinya lebih bagus, begitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, dan apa hasilnya. 3 itu yang harus kita lihat. Nah, kalau kelihatannya itu cocok dengan apa yang kita butuhkan, maka kita telusuri conclusion dan introduction-nya. Oke? Jadi conclusion dulu, kita lihat. Ini bolak-balik ya. Ini ya, ini pengantarnya, terus kemudian ini. Oh, di sini kita ketemu lagi XGBoost. Kemudian ada missing value. Oh, kelihatannya cocok. Baru kita sama-sama menggunakan misalnya kita sama-sama menangani missing value misalnya. Ini ya. XGBoost tanpa imputation process. Kemudian baru kita lihat ke introduction. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Please ya. Aduh. Bisa dilanjut ini. Bentar ya, komputernya freeze. Bentar. Maaf, Ya. Pak. Boleh ulang tadi, jaring jelek, Pak. Nggak kedengaran yang disampaikan. Iya. Belum kok, belum menyampaikan apa-apa. Masih freeze. Yang tadi teknik itu, Pak. Teknik yang mana? Yang pas baca paper yang tadi barusan. Ya, jadi abstrak, kalau abstraknya itu, jadi dari abstrak kita lihat apa yang dilakukan oleh pengarang, apa bagaimana melakukannya, dan apa hasilnya. Tiga itu ya. Oke. Oh iya, Pak. Pak Agus. Ya, silakan. Izin, Pak. Kalau melihat yang paper yang tadi, Pak, yang barusan kita bahas itu berarti ketertarikan kita itu kalau seperti itu kita melihat di sisi handling missing value-nya ya, Pak ya, fokusnya ya. Yang menurut Pak kan harus fokus nih, fokusnya berarti di situ gitu ya. Untuk Missing value atau apa di metodenya, Pak? Apa gimana? Kenapa? Makanya apa fokusnya di missing values-nya sehingga kita mencari referensi lain paper itu berkaitan dengan itu, atau di metode yang dia pakainya tadi yang apa? Dua-duanya. Dua-duanya itu ya. Jadi kita misalnya data kita itu banyak missing value. Misalnya kita ingin memprediksi, ini kan gradient boosting untuk klasifikasi. Nah, bagaimana kalau gradient boosting untuk regresi? Apakah missing value juga tidak berpengaruh misalnya? Menerapkan metode yang digunakan orang untuk suatu masalah ke masalah baru. Nah, itu bisa digali di situ. Itu ada arah kebaruan di situ. Oh gitu ya. Nah, ya. Ya. Oke, jadi kalau dirasa kita lanjutkan ke conclusion. Jadi conclusion itu kalau Anda semua sudah punya kira-kira gambaran atau fokus mau ke apa? Mohon izin Pak Agus. Ya. Kalau sampai di sini tadi kita belum sampai ke menemukan gap-nya itu ya Pak ya? Artinya gap. Iya, kayak kelemahannya ini di mana sih? Atau metode ini atau yang dipropos ini gitu. Belum sampai ke situ ya Pak? Belum. Jadi belum, jadi kalau ini kan kita baru akan memutuskan kita mau pakai referensi ini atau tidak gitu. Kan harus cepat kan kalau apa? Kita harus membaca banyak referensi kan harus cepat. Kemudian baik, Pak. Conclusion itu highlight dari new finding-nya apa? Kemudian jawaban atas research question-nya apa? Di sini ya. Nah, tentu saja tidak semua paper bagus ya. Termasuk paper yang tadi menurut saya kurang apa? Cara penulisannya kurang ini ya, kurang straight. Oke, kemudian introduction. Jadi kita tertarik, pertama kan kita baca introduction. Jadi isi pokok yang perlu ditulis adalah permasalahan umum, termasuk background dan urgensinya. Jadi permasalahan umum itu permasalahan yang apa, urgensinya apa gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dia memaparkan, Mbak. Di sini ya. Dia membahas tentang insurance risk prediction.
Jadi ini masih masalah yang umum, tetapi dari general, masalah umum, kemudian ke masalah khusus yang akan dipecahkan oleh paper ini, begitu ya. Jadi pasti introduction itu menggiring ke situ. Jadi masalah umum, isu yang umum, kemudian masalah khusus yang akan dipecahkan oleh paper ini. Oke ya. Kemudian jadi langsung di scanning gitu. Masalah umumnya apa sih? Kemudian masalah sesungguhnya yang menjadi fokus paper itu termasuk objektif dan research question-nya apa? Jadi misalnya tadi masalah umum itu membuat risk prediction untuk life insurance. Kemudian masalah yang menjadi fokus dari paper tadi adalah masalah apa tadi? Missing value imputation. Jadi ada data pelanggan yang tidak lengkap. Itu masalah yang ingin dipecahkan di paper itu. Kemudian dilakukan tinjauan solusi yang pernah diusulkan pada literatur. Jadi di introduction ini kita lihat solusi yang pernah diusulkan untuk mengatasi itu apa aja. Kemudian di sini juga ada claim novelty, kemudian ada sistematika paper. Nah, bila dirasa cocok, maka bisa lanjut telusuri ke research and discussion. Ada pertanyaan sampai sini? Semua introduction ini umumnya kalau paper yang bagus itu mengandung ini. Ada permasalahan yang dari umum dulu, kemudian permasalahan spesifik yang akan dipecahkan, kemudian dari permasalahan spesifik ini ditinjau apa literatur-literatur yang sudah ada apa. Biasanya juga menunjukkan, kadang juga yang bagus menunjukkan kelemahan dari literatur tadi. Kemudian juga mengklaim novelty, misalnya in this paper we propose apa gitu. Dengan hasil yang bisa meningkatkan akurasi sekian persen misalnya. Begitu ya. Dari situ baru kita lihat, oh ini menarik ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kemudian selalu diikuti ini ya. Jadi tinjauan ininya di sini. Jadi solusinya ini. Jadi kita lihat di sini langsung bahwa oh ini itu tentang missing value. Kemudian solusinya ini. Dia ada KNN, kemudian ini dia menggunakan MIFO input dan seterusnya. Di sini ya. Ini masih solusi yang ini. Kemudian dia ini, dia performance of gradient boosting ya, XGBoost untuk missing value. Jadi dia mempropose XGBoost. Ya. Kemudian ini adalah bagian dari sistematikanya. Ada pertanyaan sampai sini? Izin Pak. Ya silakan. Pak, dalam introduction tadi kan kita salah satunya kan melihat penelitian sebelumnya dan hasilnya apa. Nah, hasilnya apa itu berupa summary dari, kan kalau tadi kalau misalkan dilihat dari paper ini kan hasilnya kan panjang kalimatnya itu Pak ya. Cara penulisannya gimana Pak ya pada saat kita mensitasi hasil dari penelitian sebelumnya itu? Jangan-jangan nanti kita mensummary tapi maknanya beda gitu Pak. Oke, nanti apa pada saat kita ini kan baru pas studi literatur ya. Jadi nanti pada saat kita belajar tentang bagaimana menuliskan introduction nanti kita bahas itu ya. Jadi sekarang kita cukup fokusnya adalah mendapatkan paper bagaimana cara survei paper dengan cepat. Jadi kalau itu tidak ada standarnya ya. Jadi kalau di sini misalnya kita lihat di sini hasilnya mana? Ini ya. Ini hasilnya. Ini di sini ya.
Jadi dia hasilnya ternyata XGBoost itu tanpa imputation lebih tinggi dari KNN dan mean imputation. Jadi kalau Anda ini ada sebenarnya ada celah kebaruan yang gampang sekali ya, pakai apa, WK juga cukup untuk bisa ini, cuma ya udah nanti aja. Kemudian ini confusion metric. Di sini ya, hasil utama yang Anda bisa citasi di sini. Misalnya, oh ininya sampai di sini berarti ya, 0,93 berapa gitu di sini. Lihat di teksnya, hasilnya seperti itu. Lebih bagus atau cukup diklaim bahwa lebih bagus dari mean imputation dan KNN imputation. Oke? Itu ya. Baik, Pak. Kemudian kalau kita tertarik maka kita langsung kita telusuri gambar-gambar dari research and discussion. Metrik performansinya apa itu yang jadi kalau orang mengklaim lebih bagus itu apa yang dibandingkan. Kalau yang tadi dia mengklaim akurasi. Kemudian penjelasan dari gambar dan tabel. Jadi telusuri bagaimana paper membuktikan klaim novelty-nya. Misalnya kalau pakai data image, ini belum saya ganti ya karena tadi mati lampu. Ini sebenarnya buat kelas image processing, tetapi oke lah. Nanti kalau Anda kan juga boleh menggunakan data image ya. Data yang digunakan untuk eksperimen itu seperti apa? Jadi data setnya tadi ya, material dan metode tadi ada. Tools yang digunakan apa? Kalau XGBoost itu kemungkinan besar kalau dia tidak pakai apa R, dia pakai Python ya. Karena kalau WK dia tidak ada XGBoost, ada yang lain yang mirip. Kemudian analisis kemungkinan mengulangi eksperimen yang sama dengan data yang sama, mirip atau tidak. Kalau ada peluang di situ, maka kita bisa lakukan mengulangi lagi eksperimennya. Bila dirasa cocok, bisa lanjut untuk menelusuri section method. Metodenya, kemudian argumentasi dari metodenya, bagaimana metode tersebut bekerja, apa kelemahan, kekurangan, dan kesalahannya. Ini baru baca ya. Nah, kalau ada kemungkinan diulang, maka bisa Anda ulangi eksperimennya. Jadi kita akan sangat komprehensif mengerti isi suatu paper kalau kita bisa mengulangi eksperimennya. Dan kita juga ada kemungkinan kita akan bisa menghasilkan kebaruan atau kontribusi kalau kita bisa mengulangi eksperimennya. Kalau baru sebatas baca maka tidak kurang solid ya pengetahuan kita. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Oke, nah tugas Anda adalah melakukan survei paper seperti tadi. Cukup satu dulu, tetapi paper yang sesuai dengan yang ingin Anda teliti. Ya. Jadi sekalian mengerjakan tugas dari Pak Ilman ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau bisa sih yang akan Anda jadikan satu saja dulu ya. Satu saja dulu Anda lakukan itu. Kemudian pertama itu. Kemudian tugas yang berikutnya adalah Anda cari dataset, satu dataset klasifikasi dan satu dataset regresi yang harus berbeda-beda. Jadi dataset regresi dan klasifikasi. Kemudian kemarin saya minta Anda untuk mengulangi eksperimen dengan klasifikasi dan regresi yang ada di tutorial ya. Jadi di awal saya nanya tidak ada kesulitan, saya anggap Anda semua sudah mengerti. Nanti kalau ternyata ada yang nggak mengerti boleh ditanyakan.
berbeda-beda dan Anda lakukan eksperimen. Anda cari metode yang paling bagus untuk dataset yang Anda punya itu. Paham nggak? Ya, jadi toolsnya pakai keempat-empatnya ya, baik pakai WK, keduanya WK dan Python. Oke? Baik, Pak. Pak Agus mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak, ke contoh dataset regresi itu yang kayak gimana ya Pak ya? Dataset regresi yang kelasnya itu numerik. Oh, kelasnya numerik. Nah, jadi memprediksi numerik, bukan klasifikasi. Ya. Kalau kayak time series gitu Pak, itu masuk? Time series masuk ke regresi, tetapi kalau bisa jangan time series. Nanti kita adakan sesi khusus untuk time series. Oh gitu. Ya. Makasih Pak. Ya. Jadi yang misalnya harga minyak itu ditentukan oleh misalnya pasokan, ada data pasokan, kemudian ada data apa lagi ya, permintaan, semuanya numerik. Kemudian kelasnya itu adalah harga minyak. Nah itu regresi. Kalau klasifikasi ya seperti tadi, pelanggan dengan kriteria begini dia akan lancar atau tidak lancar. Iya, ada banyak pilihan gitu Pak ya, maksudnya klasifikasi. Kalau regresi kayak itu kali mungkin Pak ya harga saham gitu ya. Harga saham, ya bisa harga saham. Ya Pak, sibuk. Ya. Oke ya, saya yang penting adalah Anda mengikuti prosesnya, kemudian Anda step by step mengerti ya. Jadi kalau bisa sih cepat, jadi nanti kita bisa belajar banyak. Jadi saya rencanakan mulai ini adalah Anda lakukan survei literatur dari sekarang sampai Anda mendapatkan satu literatur sebagai literatur utama yang nanti akan Anda ulangi eksperimennya, gitu ya. Sambil Anda berlatih melakukan eksperimen dengan tools tadi untuk klasifikasi atau regresi, tetapi masih pakai dataset yang boleh yang mudah atau yang susah terserah Anda. Oke. Gimana? Cukup ngerti? Atau bingung? Gimana, Ati Irma? Masih bingung, Pak. Bingung gimana? Iya, soalnya kan masih bingung tuh apa regresinya itu loh, apa misalnya contohnya kan maksudnya data berupa angka-angka gitu, Pak. Oke. Jadi kita ulang lagi ya. Kita pakai apa? Pakai WK. Bentar ya, kita buka WK-nya. Jadi kemarin kan kita bahas, kalau saya nulis di sini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Gini kelihatan Pak. Bentar ya, saya ambil video. Siapa? Tes. Oke. Kemarin kita memiliki, bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, kemarin kan kita memiliki data seperti ini ya. Jadi kalau di sini ada atribut, ini misalnya atribut 1, atribut
atribut 2, dan seterusnya. Nah, di sini kan ada kelas, ini ya. Kan selalu begini kan? Data kita itu selalu begini. Ya, misalnya kemarin kita membahas tentang prediksi untuk diabetes ya, diabetes. Contohnya begitu kan, masih ingat ya? Jadi ada usia, kemudian jenis kelamin, tekanan darah, kemudian insulin, tekanan darah, ada BMI, ada macam-macam. Terus di sini kelasnya apakah dia diabetes atau non diabetes gitu ya, atau non diabetes. Ini adalah masalah klasifikasi. Ya, masalah klasifikasi karena kelasnya hanya ada 2 kemungkinan nilai, apakah diabetes atau non diabetes, atau bisa juga 3 nilai. Misalnya kalau kita lihat kita menggulungkan bunga itu apakah yang contoh yang sangat klasik itu nanti kita lihat ya. Itu ada bunga apa tuh? Anda melakukan ini juga kan ya? Di kelas Advanced Machine Learning. Bunga yang digolongkan 3 itu apa namanya? Iris, Pak. Iris. Iris, ya. Iris itu kan ada 3. Apakah iris sentosa, kemudian apa? Itu ada 3 ya. Itu kan kemungkinan nilainya hanya 3. Iris classification. Itu klasifikasi. Tetapi kalau misalnya ada yang lain, misalnya di sini adalah kita ingin memprediksi di sini harga rumah. Harga rumah. Di sini ya. Harga rumah. Di sini ada atribut 1 misalnya luas. Kemudian atribut 2 misalnya kriminalitas di daerah itu dan seterusnya. Ininya harga rumah. Harga rumah itu kan nilainya mungkin dari kisaran berapa? Misalnya 100 juta, mungkin ada 101, ada 110, 120, dan seterusnya. Ini kan angka. Angka kan, continue. Ini yang dimaksud dengan regresi. Jadi kelasnya itu memiliki nilai numerik. Kalau ini nominal. Gitu ya. Paham? Paham, Pak. Ya. Irma, paham Irma? Hati Irma? Ya, Pak. Oke. Ya. Ya, gitu ya, bisa mencari ya. Nah, apakah masalah klasifikasi bisa dijadikan masalah regresi? Bisa. Misalnya di sini kan tadi diabetes itu kelasnya Anda set nominal dan nominal ya, diabetes atau diabetes. Tapi misalnya apakah atribut-atribut ini bisa mendeteksi misalnya apa namanya? Gula darah itu apa namanya? Glukosa, level glukosa. Level glukosa itu kan angka kan, numerik. Jadi ini bisa menjadi masalah regresi juga. Tergantung kelasnya itu di set apakah nominal atau numerik. Begitu. Oke? Oke, Bapak. Jadi datanya ini harus data supervised ya, Pak ya? Iya, supervised. Supervised dulu. Jadi yang paling banyak di itu tuh yang supervised. Nanti kalau ada di antara Anda yang memang fokus ingin ada juga pembahasan tentang unsupervised ya, nanti kita lihat ininya. Kita ajarkan. Tetapi sebagian besar berdasarkan pengalaman itu supervised dan sebagian besar juga classification. Regression itu mungkin hanya 25% ya.
Oke? Ada pertanyaan? Oke, tentu saja kalau datasetnya berbeda-beda, maka hasilnya akan berbeda. Nah, saya minta Anda melakukan eksperimen sampai mendapatkan hasil metrik yang paling tinggi. Setelah Anda mengalami itu semua, nanti akan kita bahas lebih detail tentang arti metrik yang di situ. Kan kalau kita lihat WK itu ada, kalau kita melakukan klasifikasi, itu ada apa, nilainya kan banyak ya, metrik yang ditampilkan itu banyak, itu artinya apa? Nanti kita bicarakan setelah Anda eksperimen gitu ya. Jadi Anda lakukan dulu eksperimen, kemudian menginterpretasikan hasil, harus dipahami juga. Nah, itu ininya artinya apa. Mohon maaf Pak Agus, mau nanya. Ya, menurut Laila tuh, ya silakan. Untuk tugasnya dikumpulin paling lambat kapan ya Pak ya? Nanti saya beritahu ya. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Ya. Oke, ini diabetes, ini kelasnya adalah tested negatif atau positif. Kalau kita lakukan klasifikasi, misalnya dengan Pak Agus. Ya. Pak, kalau untuk nambah yang algoritmanya itu kalau di WK yang mana ya Pak? Itu nggak sama dengan yang punya Anda? Iya Pak, algoritmanya banyak yang nggak ada, linear regression aja nggak ada. Kalau linear regression ya pasti nggak kelihatan kan, karena kita masalahnya kan klasifikasi, pasti nggak akan tampil. Tapi banyak banget Pak yang nggak ada. Sebentar. Oke, karena ini sering untuk konsultasi bimbingan, jadi saya tambah-tambahin. Oke, nah ini kan ada modelnya sendiri, polanya itu yang ini. Polanya yang ini. Anda kalau kita memang belajarnya memang kita lihat dulu semua ya, tetapi nanti kalau Anda memakai suatu metode, misalnya C48, Anda harus bisa menjelaskan ya, kenapa C48 itu memutuskan bahwa yang paling tinggi adalah plasma untuk kriterianya. Ya, begitu ya. Ada tekniknya dia kenapa sampai begini. Ini adalah modelnya. Jadi kalau mau diimplementasikan nanti misalnya pakai program aplikasi, maka inilah yang diimplementasikan. Bisa juga langsung nanti di download sebagai objek Java. Bisa dikembangkan pakai Java. Nah, ini kan ada metrik-metriknya bahwa ini akurasinya sekian, Oracle Classified Instance sekian, kata statistik itu apa, mean absolute error itu apa, TP rate, FP rate, precision, recall. Nah, ini semuanya nanti akan kita diskusikan kalau Anda sudah selesai melakukan eksperimen. Oke? Ya. Syukur-syukur Anda sudah mengerti, jadi nanti kita tinggal interpretasinya gimana. Kemudian ini adalah contoh yang, jadi kita lihat di sini kelasnya numerik. Kelasnya numerik ini pasti masalah regresi. Jadi kalau kita lihat klasifikasinya, misalnya pakai
uh, misalnya pakai additive regression. Jadi kita lihat metriknya berbeda ya. Ini kita lihat bahwa correlation coefficient-nya 0,851. Ini bagus ya, correlation coefficient 0,851. Nah, yang penting kan interpretasinya. Kalau correlation segini itu maksudnya apa begitu ya? Selalu begitu. Oke, ini adalah apa modelnya, additive regression-nya. Dan ini. Kemudian tadi siapa? Eko atau siapa tadi nanya untuk menambahkan itu ada di sini. Di mana? Package Manager. Coba diklik, Anda klik di Package Manager. Oh iya Pak, iya. Udah Pak. Ya. Nanti tinggal install yang package ini dalam itu ya Pak ya? Yang ada banyak itu, iya itu. Ya, kan nggak perlu semuanya. Iya. Jadi tergantung Anda perlu apa. Oh. Atau mau di kalau cukup. Jadi di sini all ya. All. Jadi di sini. Nah, yang sudah terinstall itu yang ada di ini. Yes gitu. Ya. Jadi misalnya apa? HVM misalnya. Nih, misalnya ini berarti belum terinstall. Saya belum install kan, misalnya pakai lib svm. Ini belum terinstall di sini. Jadi saya bisa install di sini. Tinggal di sini ya, install. Kalau Anda menemukan package yang tidak ada di sini, official, itu tinggal di-download dan di-install di sini. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Jadi di-browse di sini. Misalnya di missing value, kalau Anda fokus ke missing value, itu banyak tools missing value itu adanya di R ya. Ada beberapa yang menerapkan di R dan beberapa yang di Python. Tapi kalau di WK itu ada juga yang membuat misalnya imputation ya. Kita klik di sini ini. Nih. EM imputation ini belum diinstal, tinggal diinstal. Replace missing using expectation minimization. Ini. Kalau Anda misalnya memakai tools ini ya nanti dibaca paper ini, jadi ngerti maksudnya apa begitu ya. Banyak sekali kan yang ini, maka begitu Anda eksperimen sambil mengerti kalau itu menunjukkan hasil positif ya Anda harus mengerti cara kerjanya bagaimana. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke ya, jadi kalau ingin dibahas detail toolsnya kayaknya nggak bisa di kuliah, ya. Mungkin di luar kuliah nanti kalau ada yang menginginkan bisa Anda agendakan ya. Nanti saya akan sisihkan waktu tentang toolsnya. Jadi bagaimana menggunakan tadi WK dan Python misalnya. Oke. Kalau untuk Python bisa ini tunjukkan juga Pak, seperti apa Pak gitu Pak? Oh, Python belum pernah. Oscar mau nanya apa Oscar? Bentar. Kemarin belum pernah ini. Kebetulan semester lalu itu kami menggunakan
tentang rapid miner ya Pak ya. Jadi ininya tidak familiar sama tools-nya. Belum familiar. Cara pakainya belum? Oke. Berkenan mungkin bisa didemokan. Saya tunjukkan aja ya nanti. Jadi Mbak. Oke ya, tentang tugas ya Oscar ya, nanti ya. Kalau Anda pakai ini lebih mudah ya. Nah, mungkin Anda semuanya pakai Windows? Ke Windows, Pak. Iya, Pak. Windows saya harus pakai Anda bikin itu enggak? Virtual environment enggak? Apa, Pak? Virtual environment-nya bikin nggak? Virtual. Nggak ngerti virtual environment. Oh, yang itu ya, virtual box itu ya, Pak. Virtual environment cuma nggak pokoknya sampai dapat ini aja. Anda bisa nggak? Coba ya. Belum terbuka ya. Laptopnya lemot. Jadi kelebihannya kalau pakai ini ya, pakai Python itu bisa pakai resource-nya Google Colab ya. Jadi kalau data Anda besar, nanti laptopnya tidak bisa menangani atau terlalu lambat, dipindah komputasinya di Google Colab. Sudah pernah dengar Google Colab? Cuman terbatas 12 jam Pak untuk execution time. Anda perlu lebih dari 12 jam. Ya, kemarin yang tugas Pak Hilman proses data gambar kan 25.000 data itu lewat estimasinya. Oh, sudah. Berarti Anda sudah terampil ya masuk itu? Iya, Pak. Oh, oke. Anda bisa, yang tadi pakai rapid miner bisa nanya ke ini ya, teman Anda ini ya. Kasih tahu ya temennya ya, cara pakainya gimana. Anda boleh diskusi di itu ya, di Telegram grup itu ya. Gak apa-apa, kalau mau nanya-nanya situ diramaikan saja. Nanti saya mengamati saja. Kaitannya saya simpan di mana ya? Aduh, please. Pakai apa? 25.000 gambar kok nggak selesai 12 jam? SVM, Pak. Kenapa? Anda bisa lakukan sedikit-sedikit kan? Iya, waktu itu gambarnya dikurangin.
Oke, jadi semuanya dapat ini kan ya? Oke, tadi siapa yang nanya ya? Siapa ya? Restart ya. Oke, jadi gampang saja ya kalau ada template-nya ya. Saya tinggal run. Di sini ya. Ini adalah untuk load tools-nya. Kita pakai Pandas, kemudian pakai Matplotlib dan Skitlearn. Ini ya. Jadi ada model selection, ada metric. Metriknya itu ada classification report, conversion metric, dan accuracy score. Kemudian modelnya, nah kalau Anda nggak ngerti, set aja, pasti ada ininya. Ini fungsinya apa gitu. Ini load, di load ininya. Kalau ada yang error, berarti ada yang belum diinstal. Nanti kalau ada yang error, dari mana errornya itu coba Anda, kalau Anda nggak ketemu, Anda tanya. Begitu saja ya ininya. Jadi ininya ini sudah oke, ini terbaca. Kemudian ini adalah kita mengambil datanya. Di sini run data. Ini datasetnya sudah terbaca di sini. Kemudian kita lakukan deskripsi statistik di sini. Ada 155 ya. Jadi ini tulisannya seperti matrik ya, baris kali kolom. Berarti ada 150 baris, ada 5 kolom. Ada 150 instan, ada 5 atribut. Gitu ya. Jadi ada sepal-length, ada sepal-width, petal-length, petal-width, dan kelasnya. Iris apa, begitu. Dan seterusnya. Cara makinnya begitu. Oke, ada pertanyaan? Dicoba dulu ya, nanti mungkin setelah mencoba ada pertanyaan. Izin Pak, untuk yang file IRFF yang dari WK tadi, apakah bisa di-share juga? Oh ada kan di situ? Di WK-nya ada kan? Dokumentasi ya Pak. Kenapa? Python. Itu yang tadi contoh itu udah ada dari Python ya, dokumentasinya. Gimana? Step-stepnya maksudnya? Yang WK, yang nanya WK barusan? Maksudnya yang Bapak tampilkan di WK tadi, itu kan sudah ada terkait sampel data terkait dengan diabetes itu. Oh iya, itu ada Pak. Ada, coba. Ada ya Pak? Itu sudah, kalau Anda install WK, itu sudah ada di WK-nya. Oh gitu Pak. Data sampel itu Pak. Pada sampel ya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, ya silakan. Terkait tugas tadi Pak, jadi kita diminta memberi 2 sampel data, 1 regresi, 1 klasifikasi gitu Pak ya? Iya. Itu berapa row Pak yang diminta Pak? Terserah, nggak ada persyaratan, hanya setiap orang harus berbeda aja. Jadi dikoordinasi sama ketua ya. Ada referensi yang dapat kami download Pak? Excel atau apa gitu Pak? Maksudnya gimana? Referensi dataset yang dapat kami